Selamat pagi anak-anak ibu. Masih ada sukacita di pagi yang indah ini? Puji Tuhan. Kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Yuk ambil Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 14 ayatnya yang ke-21. Kitab Amsal 14 ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami ada sebagaimana adanya, datang di hadapan hadirat-Mu merendahkan segala keberadaan hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang telah kami buat melanggar kehendak-Mu lewat tutur kata, sikap, dan pikiran kami. Sehingga kami layak Tuhan untuk datang bermohon kepadamu. Dan kami mohon Tuhan Yesus belas kasihan-Mu, memampukan kami di dalam mempelajari kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari melalui pembelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan, hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau belajar pelajaran 14 tentang melayani masyarakat. Untuk bacaan Alkitabnya, kalian bisa membuka Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan kitab Amos 5 ayat 21 sampai 27. Di sini ada sedikit cerita pembuka, ya. Nah, pada waktu itu, setelah Yesus mendengar berita tentang penguburan Yohanes Pembaptis, Yesus menyingkir dari situ dan ingin menyendiri di tempat yang sunyi. Namun, orang banyak mengikutinya. Orang banyak itu mengikuti Yesus untuk mendengarkan khotbahnya. Saat itu sudah senja, mereka lelah dan lapar. Menyadari bahwa hari telah menjelang malam dan mereka semua berada di tempat yang sunyi, maka para murid meminta kepada Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi dan membeli makanan di desa-desa. Namun, Yesus membuat jawaban yang sungguh mengejutkan para murid. Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Nah, peristiwa ini mengingatkan bahwa Yesus itu sesungguhnya ingin mengajarkan sesuatu kepada para murid-muridnya. Ya. Yesus ingin para murid berbelas kasihan pada kebutuhan orang lain. Ya, terutama pada waktu itu karena Yesus tahu bahwa orang-orang yang mengikutinya ini semuanya lapar, ya. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya para murid ini punya belas kasihan kepada orang-orang tersebut. Yesus juga ingin agar para murid peduli pada orang banyak, ya. Tidak seperti usulan mereka tadi, ya. Kalau tadi para murid mengusulkan supaya Yesus meminta orang-orang itu untuk pergi ke desa-desa membeli makanan. Tetapi Yesus justru meminta murid-muridnya untuk memberi makan. Nah, dalam kitab Matius 14 ayat 13 sampai 21 ini merupakan undangan Tuhan untuk siap berkorban dan melayani sesama. Jadi, maksud dari Tuhan Yesus adalah
ia ingin mengajak para murid untuk bisa dan siap berkorban serta melayani sesama. Nah, kita akan belajar dulu apa arti masyarakat. Karena pelajaran kita saat ini adalah melayani masyarakat. Masyarakat mempunyai arti sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal dalam satu wilayah. Artinya berbagai kalangan itu ya ada yang kaya maupun miskin ya, dari berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi tinggal dalam satu wilayah. Nah, dalam rangka melayani masyarakat, setiap orang Kristen harus dilatih untuk memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri, atau gereja sendiri, agar sifat egois dan individualis berkurang. Jadi, tujuannya agar sifat egois dan individualis berkurang. Nah, kita akan melihat landasan orang Kristen untuk melayani, yaitu karena Yesus telah berbelas kasih dan berbela rasa kepada manusia. Karena itu, setiap orang Kristen harus meneladani Yesus. Setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani sesama dengan cara peduli dan berbagi ketika berjumpa dengan pergumulan kehidupan sesama yang membutuhkan. Jadi, tanpa mengenal status sosial, status pendidikan, atau status yang lainnya. Artinya tidak membeda-bedakan ya. Semuanya diperlakukan sama, dilayani ya. Jadi kepedulian itu ditujukan kepada semua orang atau sesama. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk melayani masyarakat, contohnya dengan mengunjungi orang miskin dan menderita, memberikan bantuan kepada orang miskin dan menderita, tidak menghina orang miskin dan menderita, ikut berperan dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekitar rumah, ikut membantu korban bencana alam dengan memberi dukungan makanan atau sumbangan, menghibur yang sedih, mendoakan para korban bencana dan orang-orang yang menderita, peduli kepada pengemis di pinggir jalan, memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, atau memberi baju kepada yang berpakaian compang-camping atau tidak memiliki pakaian. Bisa juga dilakukan dengan memberi pelatihan keterampilan, bimbingan motivasi, atau memberikan nasihat dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, melayani itu luas ya, luas. Jadi, bisa dilakukan dengan banyak hal. Untuk melayani masyarakat, setiap anak Tuhan harus memiliki kepedulian dan kesetiakawanan terhadap orang-orang miskin dan orang-orang menderita. Kalau tidak memiliki kepedulian dan kesetiakawanan, maka mereka tidak akan bisa melayani. Setiap anak Tuhan harus yang pertama rela berkorban untuk banyak orang, pasti ya. Karena kita sudah belajar sebelumnya, untuk melayani itu perlu pengorbanan ya. Harus mau berkorban. Yang kedua, rela berbagi milik kepunyaannya ya. Kemudian terbuka melihat kesulitan dan kekurangan orang lain, dan
peka terhadap kesulitan orang lain. Nah, untuk melayani sesama bukan hanya memberikan kebutuhan fisik atau materi kepada sesama yang berkekurangan, tetapi juga berjuang agar tidak ada lagi kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan di tengah masyarakat. Sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Amos, agar keadilan dan kebenaran selalu ada dan berlimpah dalam hidup kita, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, kunci satu-satunya untuk berhasil dalam melayani adalah menyerahkan diri dibimbing oleh Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ada beberapa gambar melayani sesama, ya. Ini teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Nah, hanya anak-anak Tuhan yang juga meneladani apa yang Tuhan lakukan dengan melayani sesama. Nah, ini ya sebagai teladan melayani. Ibu Teresa ini adalah tokoh yang sangat terkenal, ya. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk melayani sesama. Nah, Baik anak-anak Ibu, tugas kita pada pagi hari ini terdapat di dalam buku LKS halaman 123 sampai dengan halaman 125. Ibu berharap anak-anakku tetap semangat mengerjakan tugasnya, dan bagi yang masih bolong-bolong tolong dilengkapi. Semuanya dikerjakan di buku LKS-nya ya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.